Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya coba untuk mengekspos satu potensi wisata di Kabupaten Buol. Jadi ini potensi wisatanya itu adalah jembatan panjang menjurus ke arah laut yang kita bisa selfie foto-foto bareng di sini. Dan ini panjangnya dia kurang lebih 980 meter, jadi tinggal 20 meter kayaknya dia mencapai 1 kiloan ya. Ini panjang banget memang. Kalau kita lihat jembatan ini namanya jembatan Binar. Jadi kami juga cuma mendengar informasi dari kebetulan pengunjung yang bertemu di sini, katanya sekitar 900-an meter dia. Ini cukup panjang sekali teman-teman sekalian, karena dia memang sudah menjurus ke poros laut, ke tengah laut ini bahkan sudah. Jadi kita bisa melihat beberapa pulau terdekat dari tempat penyeberangan atau jembatan ini ya. Sambil berdiri di sini kita bisa melihat. Jadi lihat ini posisi saya berdiri. Bisa dibayangkan itu ujungnya, itu titiknya itu ada di arah sana. Saya coba susuri ini titiknya ada di sana teman-teman sekalian. Dan ini kawasan atau area sekitar jembatan ini ya cukup memukau ya, karena memang di sini potensi terumbu karang dan koral maupun pohon bakau yang tumbuh di pinggiran pantai itu kita masih bisa lihat orisinalitasnya. Dan ini salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Buol menuju Toli-Toli yang memang patut kita perkenalkan ya, karena memang pemandangannya, view pantainya di sini orang bisa melihat sampai dengan menjurus kita ke tengah lautan. Kita bisa melihat potensi dan juga pemandangan indah dari batas paling ujung jembatan ini. Jadi kita bisa berjalan sejauh mata memandang laut. Ini kita bisa di penghujung sana. Ini saya ketemu dengan teman-teman saudara-saudara kita dari Flores yang juga sempat foto-foto bareng di sini. Dan ya, selamat datang di Buol. Ini kita melihat langsung pemandangan view lautnya itu yang saya katakan tadi. Memang kita sudah berada di area lautan biru yang tadinya kita kalau menuju ke arah itu mungkin kita harus dengan perahu kita bisa sampai di ujung sana, tapi ini kita bisa langsung hanya dengan berjalan menyusuri jembatan Binar ini kita bisa sampai ke ujung laut sana ya. Jadi ini panjang sekali teman-teman sekalian. Sudah bisa dibayangkan ini laut kita, pulau di sekitar ini yang kita tempat acuan kita menuju jembatan ini. Di sekitar sini saya sorot dengan kamera. Dan sana ada pulau yang nanti kalau di paling ujung kita bisa melihat ini dari dekat pulau yang di sana itu. Jadi teman-teman sekalian, di wilayah pantai ini memang banyak potensi terumbu karang, koral yang di sana sini kita bisa lihat. Jadi kalau air lautnya memang di agak kehijauan ini, tentu saja kita punya asumsi bahwa di dasar laut ini pasti ada koral atau terumbu karang yang pasti berwarna kehijauan. Dan kalau dia di lautan ini sudah mulai membiru ya, seperti itu yang dalam asumsi kita. Barangkali terumbu karang juga di dasar laut ini memang terumbu karang yang berwarna biru pekat. Jadi ini teman-teman sekalian, saya tertariknya di sini jembatan yang kita lewati ini, selain mereka buat dalam ukuran yang begitu panjang berradius meter ke depan, mereka juga menggunakan cat warna-warni yang sungguh indah. Ini saya foto-foto di sini, saya difoto oleh rekan dalam perjalanan, saya difoto di sini. Jangan lupa like. Jadi saya foto di sini karena memang view-nya memang bagus. Jadi saya harus berjalan ke arah sana teman-teman sekalian untuk bisa mencapai ujung jembatan sana. Itu berjalan cukup jauh ya. Jadi jalannya cukup jauh.
Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, terima kasih. Jangan lupa selalu mengikuti perjalanan destinasi Buol Toli-Toli ini, karena memang di destinasi pantai ini banyak keanekaragaman potensi sumber daya laut juga yang kita bisa lihat, yang bisa diangkat sebagai branding atau ikon daerah di Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Nah, dalam perjalanan ini memang tidak sedikit potensi-potensi yang kami temukan. Lihat, saya menyoroti ada beberapa anak tangga ya, untuk bisa kita turun ke bawah. Jadi anak tangga ini maksudnya untuk kalau ada pediving, diver yang suka menyelam di sekitar sini, baik di pertengahan maupun sudah di paling ujung, mereka siapkan juga anak tangga untuk turun. Jadi tadi saya soroti beberapa anak tangga untuk bagaimana pediver ini mau diving di sekitar sini, teman-teman sekalian. Dan hal juga yang tidak kalah pentingnya ini jembatannya cukup kokoh. Jadi kalau kita jalan di sini, yang biasanya kalau kita jalan di jembatan-jembatan menuju ke lautan lepas ini, kita itu kayaknya seperti takut, ragu-ragu untuk berjalan karena mungkin dia bergoyang sekali karena pengaruh air juga ya. Jadi kita takut ya jalan-jalan seperti itu. Tapi ini kalau saya melihat dari kerangka pondasi jembatannya, memang betul-betul ini terbilang cukup kuat ya. Mereka membuat ini kayaknya ini memang udah papan yang tebal untuk tempat jalannya, dan tonggak-tonggak kayu untuk penahannya juga, itu yang tiang-tiangnya ini memang dibuat dari tiang atau kayu yang ini kayaknya balak ini ya. Ini balok-balok yang cukup kuat ya untuk tempat berjalan, dan jaraknya juga tidak begitu jauh, kira-kira 2 meter lebih sudah ada patok berikutnya. Jadi ini tidak mengkhawatirkan untuk kita jalan di sekitar area ini. Bahkan anak-anak ini banyak yang jalan sampai di ujung sekali untuk foto-foto selfie, sampai di paling ujung sekali. Saya belum berani ke ujungnya, tetapi saya berharap mungkin teman-teman sekalian yang minat dengan potensi ini. Nah, saya syuting ini dari jauh, tapi belum dari ujung yang mengarah ke laut. Ini saya cuma dari pertengahan saja. Saya soroti daratan, saya soroti daratan, kemudian saya akan sorot lagi bagaimana panjang area menuju jembatan paling ujung. Nah, ini dia. Jadi kayaknya dia dari sisi pertengahan saya berdiri ini bisa melihat kejauhan daratan dan kejauhan ke laut. Jadi itu bisa saya soroti kedua area ini, kedua arah ini, kedua poros. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya ini, tempat yang secantik ini juga kita bisa jumpai di Provinsi Gorontalo, itu di Torosiaje. Jadi di sana itu ada perkampungan suku Bajo. Nanti teman-teman sekalian yang ingin juga bertandan, berjalan ataupun rekreasi di Provinsi Gorontalo bisa juga melihat potensi ini ada di kampung suku Bajo di Torosiaje. Dan memang jembatannya, kalau ini memang jembatannya sudah agak modern ya, cara konstruksinya dibuat. Kalau di situ kampung suku Bajo itu jembatannya memang itu masih kelihatan memang perkampungan yang betul-betul tradisional banget ya. Jadi kalau kita ke sana itu, ini mirip-mirip dengan perkampungan yang ada ini di Desa Kapas, Jembatan Minar di Desa Kapas, Kabupaten Buol. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini anak-anak dan handai tolan kerabat yang datang ke sini senangnya berekreasi di tempat ini ya, karena memang anak-anak juga merasa aman dan nyaman di perjalanan menuju ke ujung sana itu. Sayang sekali saya tidak menuju ke ujung sana, tetapi sudah dari sini teman-teman bisa memperoleh gambaran bahwa betapa jauhnya jarak mau ke darat ketika saya berdiri di tengah-tengah poros ini jembatan untuk menyoroti bagian start dan bagian akhir dari jembatan. Nah, ini dia, saya berada di tengah. Saya soroti yang bagian akhir dan bagian awal daripada jembatan ini.
Jadi teman-teman yang masih mengikuti channel saya, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan tentang potensi wisata yang ada selama perjalanan, destinasi dan spot-spot wisata, terutama wisata laut yang bisa saya tayangkan pada video ini, di mana ada sebuah jembatan yang bernama Jembatan Binar di Desa Kapas, dan insya Allah juga teman-teman bisa melihat model jembatan ini di Kabupaten Pohuwato di Desa Torosiaje seperti ini memang juga, tetapi dia ada model-model karena itu perkampungan suku Bajo, maka dibuat juga dengan tradisi suku Bajo. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih, tetap selalu mengikuti channel saya. Tentu saja ada harapan dari kita sebagai pengunjung di destinasi wisata ini, yaitu supaya teman-teman yang sempat datang ke sini tidak juga merusak tempat yang sudah dibangun dengan begitu indah ini, tidak mencoret-coret, kemudian tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi keindahan Jembatan Binar ini. Dan mungkin dari kami di masa pandemi ini memang paling cocok kita mengunjungi tempat ini karena memang view pantai ini dan udara pantai yang cukup menyegarkan, tetap masih dalam hal menyangkut kesehatan kita di masa pandemi. Kita dapat selalu menjauhi diri dari kerumunan, tidak di tempat-tempat umum yang dipenuhi halayak atau orang banyak. Dan ini kita di tempat pantai ini tetap masih selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau facial mask, mencuci tangan dan menyiapkan hand sanitizer, dan jangan lupa untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Ini teman ada jalan-jalan juga untuk tempat turun bagi para pediver. Jadi itu mungkin dari saya sekilas informasi tentang Jembatan Binar Desa Kapas Kabupaten Bol. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti channel saya dengan cara like, share informasi ini, dan yang belum subscribe untuk dapat mensubscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.